memang mimpi saya itu menjadi seorang petani gitu dan seorang guru gitu. Dan kenapa saya ngambil ilmu matematika, maksudnya mengambil matematika murni di kuliah saya karena matematika itu adalah queen of science gitu, di mana pada akhirnya semuanya butuh matematik termasuk dalam pertanian. Saya mikirnya kayak gitu. Malam ini kita akan coba menggunakan judul Farming Like a Businessman karena salah satu permasalahan di pertanian di Indonesia itu adalah bagaimana para petani ini tidak menghitung presisi yang ada di pertanian sehingga ya mereka nanam-nanam aja dan pada akhirnya ngejual aja gitu dan kebanyakan nggak untung gitu. Yang untung tuh tengkulak, nggak nanem, nggak ngerawat tanaman, tapi untungnya besar kayak gitu. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Moto hidup saya gitu. La tafruh ila biziyadatil ilmi wal khair gitu, kalau dalam bahasa Arabnya itu seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya ini, jangan bersenang hati kecuali dengan bertambahnya ilmu dan kebaikan. Kenapa hidroponik? Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Yang pertama pengen saya sampaikan ke teman-teman adalah inti dari sayuran pagi adalah precision farming, di mana kita memaksimalisasi produksi dan profitnya, lalu mengoptimasi biaya untuk produksi dan maintenance-nya. Seperti itu. Yang mana bagaimana sih cara nge-optimize itu? Yang pertama adalah determine the project production cost. Jadi kita selalu menghitung dan juga selalu memperhatikan production cost kita. Projected-nya itu kayak apa? Gambaran ke depannya proyeksinya itu kayak apa untuk production cost-nya? Seberapa dan habisnya berapa sehingga ketika kita menjual dengan harga segini itu masuk dan kita memang untung di situ. Lalu yang kedua adalah selalu merekam ataupun selalu mencatat pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan saat produksi dan saat merawat tanamannya dan juga saat menjualnya. Pencatatan-pencatatan seperti ini yang pada akhirnya menjadi penting dan tidak pernah dilakukan oleh jarang, nggak tidak pernah ya, jarang dilakukan oleh para petani. Sehingga para petani ini, saya berkaca pada bapak saya sendiri yang seorang petani, itu tidak pernah untung ketika saya harus menghitung berapa biaya produksi yang bapak saya keluarkan sampai berapa harga cabai yang dijual ke tengkulak itu berapa dan dari situ itu nggak pernah sekalipun untung even harganya masih sangat tinggi kayak gitu. Karena apa? Karena selama ini petani juga mikirnya ya udah yang penting aku dapat uang pas panen. Padahal mereka nggak pernah berpikir bahwa setelah panen itu mereka menanam lagi. Nah, itulah yang menjadi salah satu problem kenapa petani kita itu tidak sejahtera.